Datang di Bisa Antar Kata, di mana kita bisa bercerita tentang ide, cerita yang menarik, yang asik, dan kali ini kita akan bicara tentang film. Gue ditemenin sama temen gue, namanya Bang Wendy. Halo Bang Wendy. Hai Bang J. Gimana? Luar biasa Bang. Luar biasa ya? Ya. Ini teman kantor gue, tapi kita sama-sama menyukai film nih. Nah ini kita akan bicara soal film nih. Tapi sebelumnya ya, coba lu ceritain dulu deh. Apa tuh Bang? Lu kenalin sama temen-temen gue yang lagi nonton nih. Lu siapa? Kalau gue Wendy. Ya gue kemarin Bang J lah, rekan kerja koleksi ya. Ya. Ya, apa lah bahasanya? Dan ini kita ditemani sama McDonald ya. Penjara suasana. Ini untuk mencairkan suasana guys. Mari kita gas. Wah banyak kali ya. Iya, kita sama-sama menikmati toh. Oke Bang Wen, gue mau nanya nih. Silakan dinikmati. Apa sih yang membuat pertama kali lu suka dengan film, Bang? Kan gue suka sama film. Iya. Dulu waktu gue suka sama film itu pertamanya kayak hiburan-hiburan gitu aja Bang. Mengisi waktu kekosongan. Pertama kali lu tahu lah film itu, lu ada daya tarik untuk film itu kapan? Bang, itu pertama kali gue senang nonton film itu waktu gue nonton film Titanic. Coba ceritain dikit lah tentang kenapa lu bisa sampai hobi nih dengan film. Membuka wawasan gue sih Bang kalau film Titanic. Orang bilang kan hiburan doang. Kalau gue sih hiburan plus wawasan. Itu tahun berapa sih? Masih SD kalau nggak salah. Gue nonton film Titanic itu kelas 5 SD kalau nggak salah. Kelas 5 SD ya? Iya 5 SD. Buset dah. Itu film dewasa loh. Tapi waktu itu kan gue nontonnya di RCTI Bang. Di RCTV dan sebagainya. Jadi memang adegan-adegan gitu tuh di blur atau dipotong gitu waktu itu. Kayaknya dipotong deh ya. Dipotong. Jadi memang inti filmnya gue nonton sih Bang waktu itu. Iya benar. Yang pertanyaan gue, kenapa tuh film mereka syuting kapalnya gimana? Kan masih anak kecil gue. Iya, bikin kan, kapal kok bisa seperti itu ya? Iya, bikin kapalnya terbelah dua dan sebagainya. Nabrak esnya gimana? Ya gue kan nggak tahu, masih kecil. Tapi lu nonton di mana? Di saluran TV atau di saluran TV Bang waktu itu. Gue mengingat waktu itu nonton di RCTI. Itu yang membuat lu suka film ya? Mulai tertarik sama film. Oh, mulai tertarik sama film sejak saat itu. Sejak itu. Kalau boleh jujur sih, kalau gua ya suka nonton filmnya itu sejak kecil ya. Gua dari kecil nonton, ya sering kartun lah. Tapi gua belum mengerti sebenarnya. Sebenarnya gua agak telat nih untuk filmnya. Gua baru bener-bener mendalami film. Walaupun gua sering nonton orang tua gua sering puter film di DVD atau dulu tuh pakai VCD ya, masih VCD ya. Itu atau saluran RCTI atau TV nasional itu dulu apa ya? Ya cuma sekedar nonton doang, nggak ngerti kan namanya juga anak kecil. Gue baru tahu itu waktu gue kuliah nih. Gue ada ketertarikan sama film. Film pertama gue yang membuat gue tertarik itu adalah Iron Man. Iron Man pertama 2010 ya? 2010 tuh Bang. Iron Man pertama. Kalau lu nih, kalau misalnya gue lihat nih, kan pertama kita kenal dulu ya, kita kenalnya itu jalur film ya. Jalur film Bang. Jalur film. Jadi kita kenal nih dulu jalur film, walaupun satu kerjaan tapi obrolan yang nyambung dulu itu adalah tentang film ya. Movie. Gue mau nanya nih Bang Wen. Oh, udah habis ya? Cepet banget. Buat lu doang. Jatuh. Sorry. Udah mulai kena nih. Ini harus dinikmati nih guys. Cheers ya. Cheers. Banget ya Bang. Oh keras itu Bang. Pantes ya. Buat lu untuk film ini Bang Wen sebagai apa sih Bang? Hiburan atau cuma atau ada sih makna dari film yang lu tonton? Kenapa lu menjadi penggemar film? Sesuatu Bang bisa menjadi hiburan aja buat gua. Menjadi suatu ilmu pembelajaran buat gua. Oh berarti lebih dalam ya maknanya? Ya, lebih dalam Bang maknanya. Gua kan tahu sejarah perang dunia. Karena gua kan dulu orangnya malas baca buku. Tapi gua bisa tahu tentang sejarah perang dunia. Karena nonton film memang di film nggak ceritakan semua sejarahnya gimana. Tapi akhirnya kita kepo. Akhirnya kita buka tuh, kita cari tuh tentang sejarah, belajar dan sebagainya dan terus untuk film. Gua tahu kenapa ya dari film. Tapi itu film apa kalau misalnya perang dunia? Perang dunia kedua waktu itu kalau nggak salah Iya, Tom Hanks.
Tom Hanks. Oh, Saving Private Ryan bukan? Saving Private Ryan. Ya itu film bagus ya kalau lo mau nonton ya. Itu tentang menyelamatkan satu orang ya, hanya satu orang. Ryan itu yang diselamatin ya. Di Prancis kalau nggak salah mereka melakukan itu ya. Akhirnya tahu sejarahnya di situ bang. Oke. Tapi ini yang berarti bukan cuma sekedar hiburan ya, tapi ada makna lebih ya. Lu bisa jadi pembelajaran buat pelajaran apa ilmu juga. Oh, berarti kita beda nih poin nutrinya. Kalau gua nonton itu karena memang dari kecil gua disuguhin dengan komik dan film-film kartun. Akhirnya itu ketika beranjak dewasa itu dijadikan seperti keadaan ya seperti manusia aslinya gitu loh. Kan seperti Iron Man yang dulu itu mustahil lah ada orang terbang atau Superman lah misalnya kan. Sekarang sudah bisa dibuat seperti aslinya gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya untuk film favorit film favorit yang paling nomor satu lah di hati lo ya. Ada 3 nih gua tanyain, tapi yang satu dulu nih apa? Yang pertama agak rohani ya. Memang agak rohani sih. Memang orang juga pada nanya. Tapi kalau tahu tuh filmnya. Iya. Oke. Nah, ini apa sih? Kenapa sih lu tertarik dengan itu nomor satu pilihan teratas lu? Dulu waktu itu kan bang, di Papua itu kan gue tuh sudah sering di gereja kan. Gue penasaran kehidupan Yesus itu seperti bagaimana. Dulu ada film Korintus yang namanya Tokoh Sepanjang Masa tuh. Iya. Nah, tapi kan waktu itu kan dia hanya menceritakan istilahnya ya pengajarnya dia. Ketika The Passion of the Christ keluar, inti dari sebuah film ya Yesus itu kan dia mengorbankan dirinya untuk mati karena dosa manusia. Iya kan? Tapi kan itu filmnya sih bukan cerita tentang kehidupannya semua dari lahir sampai iya. Tapi gue butuh film itu karena kebanyakan orang membahas soal disalib. Gue dulu paling tertarik dengan Tuhan itu sampai disalib di mana. Lu suka ya kalau Tuhan lu disiksa ya? Tapi biasanya itu kenapa dia mau disiksa? Oh ya. Latar belakang kenapa dia mau menerima penyiksaan itu ya? Itu dan itu brutal banget filmnya bang. Bekas di hati nangis gue nonton film itu. Ya ada satu adegan yang gue gak pernah lupa itu ya bang Ben ya. Ketika dia dicambuk tiba-tiba lengket tuh. Di kulitnya lu masih ingat gak tuh adegannya itu? Masih. Lengket dan lepas dagingnya. Nah itu bang. Itu gore ya. Nyokap gue aja bilang. Nah, padahal gue waktu masih kecil loh itu nontonnya. Itu tahun berapa sih? Salah 2004 ya. Tapi gambarnya itu sudah kayak asli ya, kayak asli. Adegan filmnya itu kayak memang benar-benar Mel Gibson ya. Mel Gibson menggambarkan waktu itu pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Oh iya. Jadi yang lu ambil dari film Yesus ini adalah tentang alasannya kenapa dia mau mati ya. Iya, kenapa dia mau mati kan jarang tuh diceritain kenapa dia mau mati. Yang temen diceritain, tapi kalau di film kan jarang dia diceritain untuk apa gitu kan. Beda kalau gua. Kalau lu apa? Kalau gua film ini padahal sebenarnya baru gua nonton ya sebenarnya di umur gua yang sudah di atas 30. Itu filmnya itu judulnya 12 Angry Men. Oh, itu film lama, masih hitam putih dan gua nggak sengaja itu nontonnya dulu karena lihat di TikTok kan. Jadi ada film 12 Angry Men di mana itu adalah juri di sebuah film di sebuah persidangan. Jadi 12 juri ini menentukan apakah seorang anak ini layak untuk dihukum. Ya. Seperti ini kasus pembunuhan ini. Nah, kasus pembunuhan ini melibatkan satu orang anak kecil dan dianggap dia yang membunuh. Tapi di antara 12 itu, salah satunya itu memiliki jawaban yang berbeda, Bang Men. Memiliki jawaban yang berbeda, yang nggak sama yang lain. Terjadi perdebatan yang sengit dan akhirnya ternyata orang mengubah pikiran orang yang karena dia memiliki jawaban yang tepat ya, dia memiliki argumen yang tepat. Nah itu filmnya itu membuat gue sampai sekarang ya percaya sama lebih kalau bisa gue bilang film seperti itu membuat gue berubah untuk bisa mendengarkan pendapat orang lain. Oke, paham gue. Dan itu di Amerika bang, maksudnya ini tahun lama banget ya sebelum ada, kalau kita ya mungkin itu masih kita belum lahir lah kan, filmnya masih format hitam putih dan itu filmnya benar-benar masih relate sampai sekarang. Untuk walaupun dia hanya satu orang yang lain mendengar, tapi perdebatan dan lucunya itu pas waktu berdebat ya di dalam ruangan itu saja. Tapi akhirnya setelah keluar mereka sudah
selesai dengan masalah mereka masing-masing. Mereka menjalani hidup mereka masing-masing dengan latar belakang yang berbeda gitu. Itu sangat keren sih Bang Wen. Sambil minum ya Bang. Oke guys Bang. Tapi kalau untuk lu ada nggak ini? Kalau misalnya di film Passion of the Christ yang lu ingat kata-katanya? Oh, kata-kata Passion of the Christ. Bisa diterjemahin sih kalau lu. Kita bahas film Tuhan tapi kita minum. Aduh, bagaimana nih? Nggak apa-apa lah ya. Tidak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Yesus juga kan perjamuan kudus pakai anggur juga tuh. Tapi ini beda nih. Tapi jangan diikutin ya. Jangan diikutin. Ini hanya untuk orang dewasa saja. Jadi yang membekas di film gua itu waktu 7 perkataan Tuhan Yesus Kaisar itu rupanya si Mel Gibson bikin semua. Biasanya kalau di film-film lain itu kan nggak ada tuh yang lengkap kayak gitu ya Bang. Lebih difokusin ya kata-katanya ya. 7 perkataan itu. Itu Via Dolorosa sebenarnya atau gimana ya? Ya mungkin Via Dolorosa juga. Tapi kata yang paling membekas itu adalah ada 2 kata. Ketika Tuhan Yesus bilang apa tuh? Ya pas kita pernah baca di kitab dah. Eli Eli lama sabatani. Itu Oh. bahasa asli kawan. Oh langsung pakai bahasa aslinya. Itu yang tertanam ya? Tertanam depannya. Dia kan berteriak tuh kan. Ilahi, lama sabatani. Sesuai dengan Alkitab nih gue bilang. Keren banget Mel Gibson bisa bikin film kayak gini. Dan waktu dia ngangkat pandangannya ke atas itu yang mau menyerahkan nyawanya itu kan langsung kayak dibikin lambat itu kan. Detak jantungnya doang yang terdengar tuh. Detak deg. Sebelum gempa ya? Sebelum gempa, sebelum dia menembuskan nafas terakhirnya. Ya gue gak tahu bahasa Aramik, sulit bahasa Aramik ini. Dia bilang, dalam tanganmu lah kuserahkan nyawa. Habis dia menembuskan nafas terakhir, jatuhnya berdetak. Itu memang momen, apalagi waktu itu bangun pengambilan gambarnya itu kan mukanya saja kan. Mukanya dengan di sini sudah habis, mukanya disiksa, tinggal mata yang di sini matanya kelihatan. Dan dia menyerahkan nyawanya gitu. Tuh kayak gambarannya tuh luar biasa gitu. Kayak ekspresinya gimana dengan kayak seorang Tuhan mau dia sudah habis, sudah misinya udah komplit nih, dia udah menyerahkan nyawanya supaya kita bisa tebus dari dosa manusia. Dan detak jantungnya lama-lama jadi pelan-pelan dan akhirnya mati. Dan yang paling enaknya tuh Bang langsung dia pernah mengeluarkan nafas terakhirnya dan dia tertunduk dan dia meninggal di situ tuh. Itu yang menurut gue sih paling gue gak lupakan dan kata-kata itu sih. Apalagi nih? Yang kedua apa Bang Wen? Film yang kedua tuh ini Bang. Ya mungkin gue nggak tahu. Banyak film yang gue favoritnya mungkin orang pada gak tahu pada umumnya sih Bang. The Stoning of Soraya. Gue kurang tahu sih film itu belum pernah. Nanti cobalah Bang cari film ini. Kenapa gue menonton? Ini yang akan menggoncang pikiran, hati, tubuh, jiwa dan semuanya. Kenapa? Karena ini kan kalau kita bilang masih berbau keagamaan juga kayaknya. Benar, ini masih beragama tapi beda ini untuk agama Muslim ya. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang lu bisa dapat dari film tersebut? Sebenarnya film ini yang gue dapat ini tentang film di Iran. Dan dulu itu memang hukumnya masih kuat. Jadi kalau lo ketahuan berzina, ketahuan apa ya lo dirajam. Oh dirajam. Tapi orang yang bikin film ini sebenarnya tujuannya bukan untuk menceritakan betapa pedihnya seorang perempuan yang mati karena dikurangi. Enggak. Dia sengaja membuat film ini untuk melawan bahwa supaya hukum perajaman itu dihapus. Karena sudah melanggar istilahnya manusia gitu kan. Ini tentang ini kisahnya ini dokumenter atau kisahnya film bukan dokumenter tapi diceritakan dari kisah nyata yang ditulis oleh wartawan Prancis yang dulu datang ke Iran. Jadi dia ketemu nih sama jadi yang mati ini keponakan dari si tante ini kalau keponakannya dihianati. Jadi sebenarnya laki-laki ini nggak tahu ya gimana ya. Jadi si laki-laki ini dia mau nikah lagi. Tapi kan kalau mau nikah kan dia harus bayar apa gitu perempuan pertamanya gitu. Tapi dia nggak mau bayar perempuan pertama. Akhirnya difitnah lah sih istrinya yang pertama dulu supaya dia bisa menikah dengan perempuan yang kedua. Waduh, agak kontroversi ya filmnya. Agak kontroversi, difitnah Bang. Guys, jangan lupa ya kalau misalnya teman-teman penasaran dengan filmnya, apa tadi judulnya? The Stoning of Soraya. The Stoning of Soraya. Nah, jadi nanti gua minta teman-teman coba ini karena kita nggak tahu nih tentang budaya atau tradisi Muslimnya. Ya. Coba dikasih tahu ke kita, bisa isi di komen ya guys. Di komen. Jadi dia tuh dituduh Bang kalau dia tuh berzina sama laki-laki lain, selingkuh gitu. Nah, jadi the point di filmnya ini dia difitnah, dia sudah ketahuan berzina,
Kenapa nyesek di hati gue, Bang? Kenapa? Karena kan kebanyakan kalau orang mau bikin film kan dirajam ya gak akan dilihatin ya. Paling mungkin kalau mau dibikin agak sedikit sadis ya kan dikasih tipis-tipis lah gitu. Cok, ini waktu dirajam itu diliatin semua, Bang. Oh, diliatin. Prosesi lemparnya gimana, diapain. Jadi waktu perempuan itu mau dirajam dia kan pakai baju putih dan dia ditanam ke tangan tuh setengah badan. Oh gitu. Nah, setengah badan diikat tangannya dan sebagainya. Yang bikin gue nyesek itu adalah musiknya itu loh. Ketika dia mau dirajam itu sebelum beberapa menit mau dirajam tuh musiknya tuh udah nganter. Anjing ini film gimana? Kayak ngacuin perasaan gue, musiknya aja udah bikin kayak gue serem tapi kayak mau kepo gitu dan aduh anjing ini pasti sedih nih. Tapi lebih dari sedih nih karena sudah menggoncang pikiran. Kan lu tahu nggak yang pertama yang disuruh lempar itu adalah siapa? Anak laki-lakinya harus ngelempar ya. Menurut hukumnya itu begitu ya. Tapi nggak tahu juga ya guys, itu yang gue nonton filmnya. Jadi nanti coba diekspor, enggak? Ini kan gue menciptakan berdasarkan yang film gue nonton. Iya, yang lu cara berpikir lu lah. Gitu. Jadi anaknya ada 2 orang laki-laki. Jadi yang pertama ngelempar nih. Bayangkan suaminya mantan, nggak tahu lah apa tuh sudah cerai atau tidak, mantan suami itu masih suaminya nyuruh nih anaknya lempar. Anaknya ini terus lempar batu kan, banyak nangis. Berarti ini set ending ya? Set ending, Bang. Set ya. ending, tapi set endingnya ini lama karena posisi lempar rajamnya itu memang dikasih tahu detail, Bang. Oh. Jadi waktu anak pertamanya tuh lempar tuh emaknya itu, gue udah bayangin gue gak bisa lempar emak gue sendiri meskipun emak gue buruk, emak gue mau hancur gimana pun gak bisa tuh menggoncang perasaan gue. Aduh, gue gak bisa lempar emak gue kayak gini. Dilempar, Bang. Dan kena tuh, puff, 1 kali ke kepalanya. Buset. Nah, nonton lah setelah itu nanti berapa orang lagi lempar itu. Ini kayaknya akan masuk dalam list gua deh. Bikin pikiran gua, Bang, itu setelah gua nonton film itu, gua ada sekitar 2 minggu nggak bisa tidur baik karena mikir film itu. Wah, itu mengganggu psikologi. Agak psikologi karena membayangkan melempar seorang perempuan. Kita saja, contoh gua aja kan, itu bukan emak gua istilahnya, itu kan perempuan yang gua gak kenal, yang dicintain. Itu aja buat gua pikiran, gua lagi membayangkan kalau tuh emak gua atau dia perempuan ini gimana. Iya benar. Gue bisa stres atau gue bisa gila kali ya. Iya ya. Gitu ya, Bang. Nah, gitu. Itu yang kalau nomor 2 sih ya. Ini film yang paling berkesan buat gua nih ya. Nomor 2. Sebenarnya kita nggak boleh untuk social redemption itu nomor 1 lah. Kita nggak bisa diganti itu nomor 1 terbaik. Tapi yang paling menurut gua yang mempengaruhi cara berpikir gua adalah film, walaupun ini masih film lama ya. Itu The Godfather. Film itu paling The Godfather 1 dan 2 tapi ya. Yang paling bagus tuh yang filmnya. Ketiga mungkin dia karena sudah berubah menjadi orang baik dan sudah jadi politikus walaupun apa, tapi di The Godfather ini yang paling berkesan buat gua adalah di mana seorang anak bungsu yang dianggap remeh ternyata akan menggantikan bapaknya yang seorang seorang pimpinan mafia pada saat itu. Iya kan? Si Al Pacino tuh pada saat itu menggantikan si Marlon Brando gitu loh ya pada saat itu. Jadi bokapnya meninggal, abangnya yang pertama dibunuh, yang kedua berkhianat. Masih ingat gak tuh? Ketika dia tahu bahwa abang itu berkhianat di pesta waktu itu, tiba-tiba dia datang, dia peluk, dia cium, dia kaget. Tahu nggak momennya itu? Dia cium dan wah itu terasa banget bagaimana rasa sakit yang dibawa oleh si Al Pacino itu dikhianati oleh keluarganya sendiri. Yang akhirnya juga nanti dia menyelesaikan abangnya itu. Tapi ngeri ya. Agak lumayan lah karena namanya juga film ini ya. Tapi gara-gara itu gue suka film mafia sebenarnya. Film-film gangster itu gue suka. Akhirnya dipertaruhkan hubungan darah saudara tuh gak gimana gitu ya. Bener. Sebenarnya sangat ya itu tadi profesi yang mereka jalani itu mempengaruhi bagaimana mereka bertindak gitu loh, Bang. Oke, yang ketiga apa, Bang Men? Yang ketiga ini gue film yang mungkin orang udah pada tahu. The Dark Knight. The Dark Knight. Batman ya? Batman The Dark Knight yang dibikin oleh Christopher Nolan trilogy. Yang tiga-tiganya? Tapi enggak, yang paling gue suka tuh film keduanya, The Knight. Yang lawan Joker ya? Lawan Joker. Itu memang keren banget sih, Bang. Karena memang waktu menurut gue di situ si Joker itu sebenarnya bukan mau habisin Batman. Sebenarnya tahu nggak inti si Joker dalam film itu apa? Bikin chaos aja. Ya, ada kata-katanya tuh. Ada kata-katanya. Masih ingat nggak kata-katanya si Joker? Kata-kata bukan Joker yang ngomong sih. Joker. Yang mana? Yang so serius atau yang gimana? Bukan, ada satu kata-katanya yang membuat gue juga berpikir itu sebenarnya untuk
perkataan untuk kita sebagai orang dewasa, Bang Wen. Itu yang dia bilang kayak gini. Jangan mau melakukan sesuatu Secara jangan mau gratis. melakukan sesuatu secara gratis Secara kalau gratis. kamu punya keahlian itu. Itu ya benar. Ada Ya. tuh. Bener kan? Benar. Nah itu seperti kita sekarang nih kan, pekerjaan kita ya nggak mungkin kita nggak digaji kalau misalnya kita nggak ahli Nggak ahli dalam negosiasi. Udah, guys. itu ya yang paling berkesan nomor 3 ya. Ya, Film, film favorit Batman. terbaik lo ya. Ya, karena sebenarnya si Joker ini sebenarnya dia ingin bikin si Batman itu aja bingung aja gitu. Bukan hanya sekedar bingung, dia mau bikin takut, mau bikin chaos, bikin kacau. Pokoknya yang bikin Batman itu, tapi tetap hidup, dia gak mau bunuh Batman. Karena dia tuh, Batman tuh bikin bantu dia untuk melengkapi dia gitu. Dengan apa yang dia rasa, dengan penderitaannya dia, chaosnya dia, Batman tuh melengkapi dia. Ingat kan waktu scene yang di dalam itu, yang mereka dua hanya ngobrol aja. Batman kan tanya, why you kill me? Kan si Joker kan tahu buat apa sama bunuh kamu tuh melengkapi saya gitu. You complete me dia you dengan complete gaya me. Heath Ledger yang bilang you complete me gitu loh. Berasa banget bahwasannya dia benar-benar merasa puas dengan tindakan yang dilakukan. Dan di situ gue lihat pertama kali gue kalau nonton film Batman itu selalu cool, Bang. Gue lihat di situ si Batman-nya tuh bingung, mukanya kayak bingung-bingung bodoh gitu loh. Iya. Berapa detik gitu si Batman tuh bingung. Seorang idola yang kita bilang superhero yang selalu bisa memecahkan masalah, tapi kali ini dia dilema ya. Dia kan harus memilih nih siapa yang diselamatin pada saat itu di akhir ya. Menyelamatkan si Harvey Dent atau sama si Rachel. Gitu, tapi akhirnya siapa yang diselamatkan? Salah. Harvey benar, gue benar. Ditukar itu, sama si Joker. Iya. Makanya nanti si Harvey Dent yang menjadi musuh. Dan ada kata-kata terkenal yang dia bilang gini. Lebih baik lu bisa aja mati sebagai superhero. Tapi apakah atau lu bakal hidup lama dan menjadi villain gitu. Benar. Ya kan? Tapi itu yang terjadi. Tapi lengkap film Batman itu, Bang, bukan hanya soal cerita. Karena Christopher Nolan sih yang bikinnya. Jadi istilahnya bukan sekedar cerita, tapi pengambilan gambarnya, musiknya. Jadi itu lengkap banget kayak Tragedy One gitu loh. Kalau gua nonton film itu, Bang, kan harus pertama jalan cerita itu yang paling penting. Kedua pengambilan gambar. Ketiga musiknya. Kalau tiga-tiga ini bagus, Bang. Itu kayak mantap dah nonton filmnya. Iya kan? Nah, karena musik ini kan bisa mengantar jiwa kita untuk bisa menyerapi film. Benar. Itu musik. Nah, jadi penting kalau musik itu bagus, Bang, dan sesuai dengan tema filmnya. Memang sih Hans Zimmer ini bagus memang. Memang Christopher Nolan dia kerja sama Hans Zimmer ya. Hans Zimmer tuh yang bikin film bikin musik Batman-nya itu dari yang pertama sampai yang terakhir tiganya itu, dan memang musiknya itu badas. Kalau dibilang dalam minuman ini, kalau kita bilang itu mabok parah. Tapi lu belum coba lagi nih. Lu udah kena nih, padahal baru 3 gelas nih. Coba satu lagi. Keras nih, Bang. Kayaknya ini buat nih, gue mau sebutin nih Bang Ola nih sekali-sekali ya sama Bang Yohanes nih. Nah, kita menikmati nih. Wah, bahaya, Bang, dia keras banget minumannya. Udah mulai lancar nih ceritanya nih. Tapi coba dulu lah. Gue harus membuat lu harus menikmati. Ya, ini buatan Indonesia, guys. Jadi produk Indonesia. Jadi kita mencintai produk dalam negeri. Tinggi banget gue bikin. Oke, Bang Wen, kalau misalnya boleh milih ya, apa film yang lu nonton berkali-kali? Berulang-ulang. Dari 3 film favorit ini, yang gua sering ulangi bahkan gua pernah gua ulangi. Pasti kaget kan. Padahal film terbaik. Film terbaik. Kenapa? Karena gue ingin jaga esensi film itu supaya gua jangan bosan gitu nonton film itu. Karena kalau gua semakin bosan, berarti bukan terbaik lagi. Jadi gua tahan. Kayak barang bagus yang gua simpan, yang gua mau buka lagi. Nanti lama baru gua buka gitu. Oh gitu. Kalau gua ya, gua hampir lupa. Di film ketiga gua yang paling bagus gua suka itu film kalau lu pernah nonton Green Book. Kenapa? Itu Tentang rasis ini. Tentang rasisme seorang orang Italia yang menjadi supir seorang kulit hitam yang pada masa zaman-zamannya masih ada rasisme di Amerika. Dia nggak bisa terima tuh, dia dilema tuh, dia harus bagaimana memilih ini. Gua nggak bisa dong, gua kulit putih. Masa gua harus jadi supirnya seorang kulit hitam? Tapi di perjalanan akhirnya mereka bisa bonding ya, bisa menjadi dekat, dan akhirnya hilang tuh rasisme tadi. Tapi ya setelah gua pikir-pikir, film tersebut film terbaik sih menurut gua. Itu Green Book itu gua nggak bakalan lupa. Dan film yang sering gua nonton berkali-kali itu ya, kita tahu lah ya, superhero. Nah, benar. Karena gua hobi superhero. Godfather juga gua sering nonton tuh berkali-kali. Sering ulang-ulang ya. Gua ulang kalau misalnya gua merasa
Karena ini yang mengubah pikiran gue bang. Tapi seperti 12 Angry Men ini, itu cuma 1 kali dan gue nggak nonton lagi. Mau tau kenapa? Berat sebenarnya filmnya, karena ngomong doang. Tapi agak gimana ya? Itu kayaknya memang sebenarnya harta karun yang kita harus jaga gitu loh bang. Oh sorry bang, ada film yang gue ulang. Habis gue ya sejati gue berapa kali gue, tapi memang nggak nonton full, hanya scene doang terus. Apa? The Batman. Itu Itu nggak ya. bisa kalau The Batman agak berat buat gua. Justru berat itu yang gue ulang-ulang gitu kan. Itu gue ulang itu scene-nya. Karena memang film Batman yang baru keluar kemarin itu menggambarkan Batman yang baru muda, yang memang dia masih galau. Jadi, Pemerannya Robert Pattinson ya. Robert Pattinson di dalam itu gue lihat dia galau banget dan dia memang di situ jahat banget. Jahat dalam arti itu kalau mau pukul musuhnya tuh nggak main-main, ya kasih mati baru bukan mati bernyawa. Batman kan punya rules, nggak boleh bunuh dia kan. Tapi di film Zack Snyder Batman membunuh loh. Nah itu yang menjadi bingung gue, kenapa Zack Snyder bisa bikin si Batman menjadi kayak gitu. Tapi menurut gua nggak salah loh dia membunuh. Karena gitu. Ide gua gini loh, kalau misalnya lu tetap ini ya bang Ren ya, tetap memberikan kesempatan hidup bagi musuh, itu akan berulang, kejadian atau kejahatan itu akan berulang. Tidak ada efek jerah karena dia akan balas dendam. Benar. Nah, seperti si Batman ini juga dia sebenarnya balas dendam loh. Balas dendam apa? Tentang kematian bapaknya dan ibunya gitu, orang tuanya dan sebagainya gitu kan. Tapi memang dalam sih galonya. Itu yang gue ulang-ulang si Batman itu. Gitu. Iya ya. Oke, ini udah ya 3 film ya. Menarik juga ya pembahasan kita hari ini. Tapi ini gue mau kasih game ke lu nih. Coba lu tebak kalau memang lu seorang pemain penonton terbaik. Tapi seharusnya lu tahu nih. Tapi gue lupa masalahnya ya. Apalah. Di film apa ada kalimat seperti ini. Boom. You looking for this? Boom, you look for this. Galaxy ya? Oh bukan. Tapi hampir. Iya di Galaxy Guardian ya? Salah. Boom, you looking for this? Lupa gua. Apa bang? Coba ingat dulu, cluenya masih di Marvel. Oh, cluenya masih di Marvel. Kan itu hampir tapi bukan film itu. Boom. Salah. Apa ya? Lo harus tebak nih, filmnya apa, siapa yang ngomong itu? Marvel ya? Marvel. Tapi masuk MCU nggak? MCU. Kan Marvel ada 2 kan? Iya, MCU. Momennya itu saat minum-minum. Anjir, oh gua udah tahu. Boom you look this. Apa? Avenger Ultron. Siapa yang? Iya benar. Siapa ininya? Siapa yang ngomong? Thor. Salah ya? Siapa ya? Nyerah. Nyerah gua. Hah? Nyerah gua. Nyerah bener. Iya. War Machine, Rhodey. Oh iya, Dia cerita benar. kan? Ya, sama si Thor sama Iron Man kalau dia bisa terbang dan dia bilang apa? Boom, tapi mereka nggak rasa enggak terlalu. Karena mereka udah biasa kan Biasa. melakukan tindakan seperti itu. ditanya situ veteran kan. Iya. Gua ingat itu. Ingat ya. Iya. Yang kedua nih, coba tebak nih ya. Di mana ada ini sih sebenarnya lebih gampang sih. Gua kasih yang lebih gampang aja deh dulu ya. Gua gampang lupa orangnya. I'll be back. Apa lagi I'll be back? I'm back. I'll be back katanya. I'll be back. Enggak, I'll be back. Aduh, kalau lu nonton dari kecil tuh pasti tahu. Gua harus dipancing dulu masalahnya karena gua orangnya pelupa gua. Dulu ya. Pemeran filmnya ini film tahun 90-an. Oh, film 90-an. Orang yang terkenal, Orang terkenal. berotot. Oh, Arnold Schwarzenegger. Apa filmnya? Tapi dia terkenal, dia selalu bilang kata itu. Terminator. Oh benar, Terminator benar. Iya. Ada satu lagi. Ini benar. Satu lagi ya. Yippee-ki-yay motherfucker. Anjir, ini susah banget ini bikin motherfucker.
Yippee motherfucker. Karena banyak yang bangga kata motherfucker soalnya. Tapi Yippee cuma satu. Film jadul. Film jadul juga. Kasih clue-nya dong. Pemerannya dulu ada rambutnya, sekarang botak. Bruce Willis. Apa? Gue udah kasih clue nih apa filmnya. Iya, tapi Film terkenalnya. Tapi benar Bruce Willis. Bener. Sama dulu sih ada 5 film juga dia. Tapi ini tamat. Jadi soal menyelamatin anak perempuan yang sering diculik nggak? Atau lu udah jadi agen? Atau Menyelamatkan. Film yang dia buat dia terkenal. gue lupa banget anjir. Lawannya itu, musuhnya itu si ini Severus Snape, pemeran Alan Rickson. Alan Rickson pemerannya itu yang main jadi Profesor Snape di Harry Potter, musuhnya pada saat itu. Ayo, Harusnya lu tahu. Gak tahu. Film yang terkenal dari si Bruce Willis apa? Duh, gue lupa soalnya. Film lama. Iya, itu ada 5 film pokoknya tentang nanti kalau nggak salah film ketiganya itu dia harus itu nyelamatin anak perempuannya itu. Beda ya dengan Liam Neeson ya. Beda dengan ini Itu kan Taken, Iya, bukan. Apa? Aduh, gue lupa. Udah Bahasa Inggris mati lah. iya Dead. Apa? Salah. Mati keras. Die Hard. Die Hard. Baru gue ingat Die Hard, benar film Die Hard. Aduh, itu gue lupa tuh bang. Film udah lama nih. Die Hard, iya. Gue ingat tuh. Coba lu kasih tebakan sama gua soal satu kata aja, satu kalimat. Itu gua juga susah kalau Apa ya kalau film dulu ya? Enggak ada nggak? Sabar, gue ingat aja superhero sih. Jangan superhero, gua tahu kalau superhero. Hah? Tapi DC ya. Nah, coba. Aduh. Apa? Baru gue ingat dulu bang. DC paling yang terkenal hanya Batman doang. Joker. Kalau diisi kata-kata yang gua nggak pernah lupa itu ya di film. Apa ya? Aduh, gua nggak ingat lagi kalau Lu DC. inget lama. Ada sih, tapi kita udah sebutin tadi Bang Ben. Apa yang Joker semuanya tuh? You Complete Me. You Complete Me, Never apa jangan yang Why So Serious. What's So Serious. Oke lah, berarti kita udah di penghujung nih ya, Iya, penghujung penghujung podcast aja lah, kita ya. Gue mau minta lo untuk coba kasih rekomendasi film dulu buat teman-teman yang biar nonton satu film. Satu rekomendasi film. Tapi di luar cerita lu tadi. Oh, di luar dari cerita gua. 3 rekomendasi film kayaknya. Satu aja ya. Untuk dinonton minggu ini. Untuk dia nonton dalam minggu ini. Terserah kan filmnya bebas kan? Miracle Number 7 dia nonton versi Korea aja. Itu udah terkenal juga sih. Iya. Gua rasa Pasti orang udah pernah nonton versi Koreanya ya. Udah jelas dong. Hmm. Yang nggak pernah ditonton lah menurut lu apa? Nggak pernah ditonton. Beast, film Afrika tentang seorang anak kecil yang hidup di negara yang istilahnya itu sudah chaos dan anak kecil itu diculik dan dijadikan tentara Paras. Bis ya? Iya. Oh, Yes. itu oke. BAST. Iya ya, bis binatang buas istilahnya. Oh gitu ya. Oke. Itu bagus tuh filmnya. Oke, thank you Bang Wen ya untuk sharing hari ini ya. Sebelum kita tutup, jangan lupa ya follow, subscribe dan komen ya podcast ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya bisa isi di komen atau apa yang kita bahas lagi ke depannya nih bareng Bang Wendy atau teman-teman gua yang lain ya. Oke ya, jangan lupa follow bisa antar kata podcast ya, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.